Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini akan mempresentasikan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, sampah, dan kompos. Bisa di next untuk perkenalan anggota kami. Baik, ini untuk nama anggota kelompoknya. Ada Nurvalisa, Laura, dan Alina. Kemudian bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap menentukan tahap menentukan kata kunci dan pertanyaan. Yang pertama adalah pada 19 Agustus 2025, di sini terjadi diskusi awal mengenai topik mekanisme masuknya bahan berbahaya dalam tubuh berdasarkan relevansi dengan kontrak perkuliahan. Pertama telah diambil oleh kelompok lain. Sehingga pada tanggal yang sama pula, kami segera beralih ke topik alternatif dan menentukan untuk mengangkat peranan mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah, sampah, dan kompos. Kemudian, setelah kami mendapatkan topik, yang kami lakukan adalah yang pertama adalah pencarian referensi awal, menelusuri studi materi pendukung, mempelajari slide, PowerPoint, dan informasi tambahan dari dosen untuk memperdalam pemahaman. Nah, setelah kami yang ingin kami lakukan, kemudian kami mengidentifikasi kata kunci. Nah, identifikasi kata kunci itu akhirnya kami bisa di next. Baik, di sini strategi pencarian data ilmiah dari PubMed dan Google Scholar. Kemudian pencarian dilakukan menggunakan kata kunci tetap, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga adalah setiap anggota berkontribusi mencari 2 literatur untuk seleksi. Nah, seleksinya itu dilakukan dengan 4, yaitu yang pertama memprioritaskan jurnal internasional yang berdasarkan 5 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2025. Literatur harus memuat minimal 1 kata kunci utama dan fokus pada topik kami. Kemudian menyelesaikan jurnal dengan metode penelitian yang beragam, eksperimental, studi lain, untuk mendapatkan referensi yang lengkap, dan tidak hanya adalah Google Scholar yang memberikan hasil lebih banyak dan relevan dengan topik kami. Dari 12 jurnal terkumpul dilakukan proses penyaringan akhir berdasarkan Selanjutnya ada yang jenis literatur yang dipilih. Yang pertama adalah sumber dan kredibilitas literatur. Yang nomor 1 adalah seluruh literatur yang digunakan merupakan jurnal internasional bereputasi tinggi. Yang kedua, sumber terpilih meliputi Frontier in Agronomy, Helion, Fermentation, International Journal of Plant and Soil Science, Sustainability, dan International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. Lalu karakteristik penelitiannya yang pertama cakupan geografis yang luas dengan pendekatan berbasis lokal, yang kedua lokasi studi mencakup berbagai benua antara lain India, Tiongkok,
Afrika Selatan, dan Kroasia. Yang terakhir, penekanan pada konteks negara berkembang dan kawasan Asia Afrika. Fokus dan teknis dan aplikasinya yang pertama adalah penerapan mikroorganisme dalam pengolahan limbah organik. Yang kedua ada utilitas teknik pengomposan yang inovatif. Yang ketiga ada aplikasi biokar untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang keempat ada studi pada berbagai kondisi ekologi dan iklim. Relevansi dengan topik kami yang pertama adalah literatur pendukung pemahaman tentang peran mikrobiologi dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, memberikan contoh aplikasi praktis dalam pengelolaan limbah dan sampah. Dan yang terakhir, menunjukkan efektivitas metode dalam skala laboratorium maupun lapangan. Next. Untuk problem statement atau pertanyaan penelitian yang digali berdasarkan kajian literatur, permasalahan utama yang diangkat adalah yang pertama ada peran mikroorganisme dalam pengolahan limbah, yaitu mempercepat dekomposisi bahan organik dan mengurangi waktu pengomposan, lalu ada meningkatkan kualitas dan kematangan kompos, dan yang terakhir mengurangi toksisitas limbah industri pertanian dan peternakan. Yang kedua ada optimasi proses bioteknologi, meliputi faktor fisik, kimia, biologis yang memengaruhi efektivitas mikroba. Lalu ada strategi penggunaan biokar dan inokulan mikroba untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada inovasi bioremediasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang ketiga ada dampak lingkungan, yaitu pengurangan polusi dan dampak negatif limbah terhadap ekosistem, dan pencapaian keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan limbah berbasis mikroba. Selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya ini ada informasi yang didapatkan dari literatur. Nah, berdasarkan beberapa literatur yang sudah kami kumpulkan, terdapat beberapa konsep kunci dalam pengelolaan limbah berbasis mikroorganisme. Yang pertama ada proses biologi inti, ini ada bioremediasi, yaitu strategi pemulihan lingkungan yang memanfaatkan kapasitas metabolik mikroba untuk mendegradasi senyawa pencair termasuk logam berat dan bahan kimia berbahaya. Yang kedua, ini ada pengomposan. Pengomposan ini merupakan proses dekomposisi terkendali dari material organik melalui aktivitas konsorsium mikroba yang menghasilkan produk stabil berupa kompos. Yang kedua ada faktor-faktor penentu efektivitas. Yang pertama yaitu parameter lingkungan meliputi rasio C/N optimal dengan range 25 hingga 35, kisaran suhu dengan range 40 hingga 65 derajat Celcius, tingkat kelembapan yaitu sekitar 50 hingga 60%, pH netral sekitar 6,5 hingga 8, serta ketersediaan oksigen yang adequate. Yang kedua ada diversitas mikroorganisme, yaitu mencakup peran spesifik dari bakteri pengurai, jamur, dan actinomycetes atau penghasil enzim hidrolik dalam proses dekomposisi. Yang ketiga, biokar sebagai katalis yang berfungsi untuk media pendukung yang meningkatkan porositas, kapasitas retensi air hingga menyediakan habitat optimal bagi perkembangan mikroba. Next. Yang terakhir ini ada jaringan sinergi antar komponen. Mikroorganisme ini menempati posisi sentral atau utama sebagai katalis biologis yang menghubungkan seluruh elemen dalam suatu sistem. Nah, dalam konteks bioremediasi tersebut, konsorsium mikroba berperan dalam mekanisme detoksifikasi atau penguraian racun melalui proses bioakumulasi dan biotransformasi. Sementara itu, dalam proses pengomposan, mereka itu berfungsi sebagai mesin pendegradasi melalui produksi enzim ekstraseluler. Next. Beberapa latar belakang dalam penyusunan artikel ini, kami berangkat dari beberapa permasalahan lingkungan global seperti pesatnya urbanisasi, industrialisasi, dan intensifikasi pertanian yang telah menyebabkan akumulasi limbah organik dan anorganik yang mengancam keseimbangan ekosistem. Yang kedua ada dampak yang muncul meliputi polusi tanah dan air, penurunan kesuburan tanah, serta kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, konteks geografis tadi, ada penelitian yang difokuskan pada negara-negara berkembang seperti India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan Kroasia. Yang ketiga, ada solusi yang inovatif yang sedang diusung, yaitu pengembangan bioremediasi dan teknologi pengomposan berbasis konsorsium mikroorganisme. Dan
Ini bisa dibaca, mungkin bisa disimak lebih dalam. Next aja. Baik, selanjutnya yaitu desain penelitian yang digunakan. Dari segi metodologi penelitian dalam literatur yang dikaji, yang pertama yaitu desain dan pendekatan penelitian. Artikel-artikel yang dianalisis menerapkan berbagai desain penelitian dengan dua pendekatan utama, yaitu dari segi eksperimen laboratorium dan juga segi studi literatur sistematis. Nah, dari eksperimen laboratorium sendiri, seperti penelitian QU et al. 2022 yang melakukan eksperimen kompos aerobik dengan variasi dosis biokar sekitar 2,5 sampai 10% untuk mengamati parameter proses pengomposan. Nah, selanjutnya yaitu dari studi literatur sistematis seperti penelitian Ailara dan Babola di tahun 2023 dan Rastogi et al. 2020 yang mengompilasi dan menganalisis data sekunder dari berbagai studi terkait. Nah, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Dari segi beragam metode pengumpulan data diterapkan secara komprehensif. Yang pertama yaitu dari segi pengukuran fisik kimia. Itu meliputi parameter pH, EC, suhu, rasio, kelembapan, dan juga Germanische Index. Nah, yang kedua yaitu analisis mikrobiologi, yaitu menggunakan teknik kultur mikroba tradisional dan juga teknik modern sequencing DNA untuk identifikasi komunitas mikroba. Nah, yang terakhir yaitu observasi proses, yaitu untuk memantau perubahan warna material, kadar nutrisi, dan waktu dekomposisi selama proses pengomposan. Next. Next. Nah, untuk yang ketiga yaitu metode analisis data. Penelitian-penelitian tersebut menerapkan pendekatan analisis yang beragam. Yang pertama, analisis deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel seperti jenis mikroba, kondisi lingkungan, dan juga efisiensi degradasi. Yang kedua yaitu analisis kuantitatif untuk menggunakan uji laboratorium terstandar dan perhitungan statistik untuk mengukur efektivitas proses. Dan yang ketiga yaitu analisis kualitatif, itu melalui interpretasi hasil eksperimen dan juga sintesis temuan dari berbagai studi literatur. Yang keempat yaitu validitas dan reliabilitas. Setiap penelitian menjamin keakuratan dan melalui pengukuran berulang dan kontrol kualitas yang ketat. Kedua yaitu penggunaan metode standar yang diakui secara internasional. Ketiga yaitu triangulasi data dari berbagai sumber dan metode. Nah, apa sih tujuan utama penelitian? Secara konsisten, semua penelitian itu bertujuan untuk membuktikan efektivitas mikroorganisme dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi proses biokonversi limbah organik melalui data empiris yang terukur dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan teknologi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Next. Baik, selanjutnya ada penyajian hasil penelitian. Nah, ada beberapa bentuk dari penyajian data. Hasil penelitian itu disajikan menggunakan tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan perubahan parameter fisik, kimia, dan biologis. Seperti contohnya penelitian yang dilakukan oleh Q et al. Yang menghasilkan grafik suhu kelembapan, pH, dan CN rasio dari setiap perlakuan biokar. Nah, penyajian data ini dilengkapi dengan nilai rata-rata plus minus standar deviasi untuk menunjukkan signifikasi perbedaan antara perlakuan. Yang kedua adalah ada metode visualisasi. Nah, ada beberapa metodenya, diantaranya tabel ringkasan untuk membandingkan efektivitas metode pengomposan, skema proses mikrobiologis yang menjelaskan tahap dekomposisi, dan peran mikroba. Selanjutnya ada diagram tren penelitian global dan studi bibliometrik. Nah, yang ketiga ada interpretasi hasil. Penulis mengaitkan perubahan kondisi lingkungan dengan peningkatan efektivitas mikroba dan kematangan kompos, yang menyimpulkan bahwa penambahan mikroba atau biokar mempercepat degradasi bahan organik. Yang kedua, menurunkan toksisitas limbah secara signifikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas akhir kompos dan media tanah. Yang keempat, mendukung pengelolaan limbah berkelanjutan melalui pendekatan bioteknologi.
Selanjutnya, interpretasi data tersebut selalu dikaitkan dengan teori penelitian terdahulu untuk memastikan validitas temuan. Nah, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa visualisasi data yang muncul di berbagai artikel itu memperkuat pemahaman bahwa mikroorganisme sangat efektif dalam pengelolaan limbah. Selanjutnya ada argumentasi yang bertentangan dengan literatur. Nah, yang pertama ada efektivitas inokulan mikroba dan biokar. Nah, terdapat perbedaan pendapat mengenai konsistensi efektivitas penambahan mikroba dan biokar. Yang pertama oleh Roy et al. Pada tahun 2022 menyatakan bahwa inokulan mikroba secara konsisten mempercepat dekomposisi dan meningkatkan kualitas kompos. Sedangkan sebaliknya, penelitian oleh Q et al. Pada tahun 2022 berpendapat bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada beberapa faktor seperti jenis biokar, dosis yang digunakan, serta kondisi lingkungan setempat. Yang kedua ada parameter optimal proses. Nah, para peneliti juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai parameter ideal proses pengomposan. Terdapat variasi rekomendasi dari CN optimal di mana sebagian peneliti merekomendasikan 25-30, sementara lainnya menyatakan 30-40 sebagai kondisi paling optimal. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa kondisi proses mungkin perlu disesuaikan dengan karakteristik bahan baku dan lingkungan. Yang ketiga ada efisiensi dan aplikasi metode. Nah, dalam implementasinya dilaporkan hasil yang tidak konsisten mengenai efisiensi metode. Menurut Ayilara et al. Pada tahun 2022 mengidentifikasi masalah seperti proses yang lambat serta timbulnya bau tidak sedap. Sementara Ahmad dan Sur pada tahun 2023 membuktikan bahwa penggunaan inokulum tertentu dari kotoran sapi justru dapat mempercepat dekomposisi tanpa menimbulkan polusi udara. Selanjutnya yang keempat ada pendekatan implementasi. Nah, perbedaan strategi implementasi juga terlihat di mana Putri et al. Pada tahun 2025 itu lebih menekankan pendekatan mikrobioma global yang terstandarisasi, sedangkan Asmawati et al. Pada tahun 2024 itu lebih menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks lokal dan berbagai keterbatasan dalam penerapan teknologi di negara berkembang. Nah, perbedaan ini mengindikasikan bahwa efektivitas metode berbasis mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kondisi spesifik dan konteks penerapannya, sehingga diperlukan pendekatan yang adaptif serta sesuai dengan kondisi setempat. Selanjutnya ada evaluasi artikel, jadi ini tuh apa saja yang diperlukan untuk penelitian lanjutan. Jadi yang pertama ada aspek teknis dan mekanisme dasar. Penelitian lebih mendalam diperlukan untuk memahami mekanisme spesifik interaksi antara mikroba dan biokar dalam mempercepat degradasi bahan organik. Hal ini mencakup studi tentang yang pertama mekanisme sinergis pada tingkat molekuler antara mikroorganisme dan biokar, kedua penentuan dosis optimal dan kombinasi spesies mikroba yang paling efektif, yang ketiga pengaruh variabel proses terhadap kualitas akhir kompos pada berbagai kondisi iklim, dan yang terakhir evaluasi performa teknologi pada berbagai jenis limbah organik. Kemudian evaluasi yang kedua ada efektivitas jangka panjang dan dampak lingkungan. Jadi ada bukti-bukti mengenai efektivitas jangka panjang dari teknologi ini masih terbatas sehingga masih diperlukan studi longitudinal mengenai stabilitas unsur bawah tanah setelah aplikasi kompos. Kemudian monitoring dampak lingkungan jangka panjang dari penggunaan biokar dan inokulan, evaluasi dampak emisi gas rumah kaca selama proses pengomposan, dan yang terakhir ada analisis perbandingan menyeluruh antara metode aerobik dan anaerobik dalam skala industri. Next. Selanjutnya, yang ketiga ada aspek implementasi dan kelayakan. Untuk mendukung penerapan teknologi secara luas, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai analisis ekonomi dan sosial teknologi di negara berkembang, studi kelayakan implementasi dalam skala industri, evaluasi adaptasi teknologi terhadap kondisi lokal yang beragam, pembuktian efektivitas melalui uji lapangan dalam skala besar. Jadi, kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi teknologi pengelolaan limbah berbasis mikroorganisme. Next. Berikut adalah daftar artikel yang kami gunakan. Totalnya ada 10 artikel. Next. Baik,
Hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.